Salam anugerah Tuhan. Adakah saudara semuanya sehat-sehat saja hari ini? Puji Tuhan saudaraku. Pagi hari yang cerah, pagi hari yang sejuk, sesejuk firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Haleluya. Renungan firman Tuhan kepada kita. Marilah kita bertobat dan menerima baptisan Roh Kudus untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang kasih, pada waktu Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, juga termasuk segala isinya, pohon-pohon yang berbuah, yang berbiji. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menginginkan pohon-pohon yang berbiji itu memberikan buah, karena melalui buah itu ada biji, ada benih, ada kehidupan. Pohon yang sudah diperuntukkan untuk berbuah, dia tidak mau tidak memiliki buah. Amin. Haleluya. Nah, dalam hidup kita juga Tuhan menghendaki kita berbuah. Tuhan tidak menghendaki dan sedih hatinya kalau kita tidak berbuah. Haleluya saudaraku. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan keberadaan manusia seperti buah pohon dalam Matius 12. Mari kita baca Matius 12 ayat 33 dan 35. 33 dan 35. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tuhan menghendaki buah yang baik dari anak-anaknya. Itu saudaraku tergantung dari apa yang ada di dalam kita ini. Itu sebabnya Paulus berkata Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus memberi buah. Kita hidup di dunia ini, jikalaupun kita hiduplah memberi buah. Amin. Nanti kita akan sambung bagaimana buah itu. Sebelumnya kita akan terima dulu apa itu baptisan Roh Kudus. Karena Tuhan menghendaki juga di dalam kehidupan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Karena kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, ada nanti buah-buah daripada Roh Kudus. Amin. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang. Dikaruniakan untuk kita semua di tempat ini. Bukan hanya untuk satu orang. Saudara yang kasih. Oleh karena itu, tanda awal kita dibaptis dengan Roh Kudus. Marilah kita berbahasa roh. Bilang sama temannya, mari kita berbahasa roh. Haleluya. Saudara yang kekasih, memang berbahasa roh itu bukan dipelajari. Tetapi kalau kita merindukannya, saudara yang kekasih, mulailah berkata-kata, mulailah mengeluarkan suara. Berat kali rasanya Pak Pendeta untuk mengeluarkan suara. Mulailah dengan kata haleluya. Coba katakan haleluya. Haleluya. Lebih cepat lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mulailah dengan kata haleluya itu. Keluarkan saudara, suara saudara. Kalau kita rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan lihat hati kita. Dia mau memenuhkan kita. Amin. Bilang sama temannya, berbahasa roh, keluarkan suaramu. Amin. Saudaraku, karena inilah janji Tuhan kepada kita. Di dalam perjanjian lama,
Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Kita bisa hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyanggupkan kita, amin. Di dalam perjanjian lama ini pun sudah, saudara yang kekasih, diberikan atau disinggung di dalam firman Tuhan, bahwasanya Roh Kudus itu, yang dijanjikan itu, saudara yang kekasih, sudah diberikan pada umat Tuhan. Amin. Lalu di dalam perjanjian baru, Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Berarti saudaraku, kita diberikan kuasa. Ya. Kita diberikan, saudaraku, mandat. Kalau kita pergi memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertai kita. Amin. Bahkan jikalau kita rindu akan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, karena dikatakan lebih berguna bagimu. Lebih berguna bagi kita. Kalau Yesus itu ke sorga dan dia memberikan Roh Kudusnya. Memberikan kuasa kepada kita. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, kita bersyukur hari ini kita memperingati, saudaraku yang kasih, pencurahan Roh Kudus. Ya, kita bersyukur sekali. Jadi saudaraku, hari ini biarlah ambil berkat daripada firman Tuhan ini, rindukanlah Roh Kudus itu memenuhkan kita. Amin. Karena Tuhan menghendaki setiap orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun umat Tuhan yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan enggak suka. Tuhan senang kalau kita semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bilang sama temannya, Tuhan senang kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Artinya bagaimana, saudaraku yang kasih? Kita harus terima Roh Kudus. Sebelum pun apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Baik di rumah, keluar rumah. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Tuhan. Agar setiap apapun yang kita kerjakan, kita jalani, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah perlengkapan bagi kita, saudara yang kasih, kuasa di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Yesus berkata kepada murid-murid agar menantikan janji Bapa. Inilah dia dalam perjanjian baru, kisah 1 ayat 4-5. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan dikatakan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Tunggu katanya. Maksudnya bagaimana? Ya, berdoalah dulu, penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita aplikasikan di sekarang ini dalam kehidupan kita. Amin. Agar kapan kita keluar rumah, saudaraku yang kasih, kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kisah 2 ayat 1-4. Janji itu digenapi, saudaraku, ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata
berkata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Roh Kudus yang memberikan bahasa roh itu. Roh Kudus yang memenuhkan kita. Memang bukan dipelajari bahasa roh itu. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tetapi kalau kita rindu, kita kepengen, kita haus, lapar, saudaraku, untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, mulailah ucapkan perkataan haleluya, haleluya, haleluya. Fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang memenuhkan kita. Itu yang lebih kuat menguasai kita, amin. Jangan persoalan yang lebih banyak menguasai pikiran hati kita ini. Fokus kepada Tuhan hari ini untuk menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana hubungannya baptisan Roh Kudus dengan pertobatan? Karena tanpa pertobatan, kita tidak bisa menerima baptisan Roh Kudus. Kita tidak bisa menerima kuasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, penghalang utama dalam kehidupan kita ini untuk menerima Roh Kudus adalah dosa. Bilang sama temannya, penghalang kita menerima Roh Kudus adalah dosa. Dosa adalah penghalang. Kedagingan adalah penghalang. Keduniawian adalah penghalang. Jangan kita dikendalikan oleh dosa, kedagingan, keduniawian di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak bisa bekerja. Roh Kudus tidak bisa memenuhkan kita. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17 mengatakannya. Berlawanan. Yang boidomu. Gak bisa bersatu. Gak bisa bersama-sama. Roh Kudus gentleman. Kalau daging yang lebih menguatkan, saudaraku, yang menguasai hidup kita ini, Roh Kudus akan keluar. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita, bukan kehendak daging atau dosa yang menguasai kita. Haleluya. Saudaraku, memang manusia, semua manusia sudah berdosa. Bahkan sejak lahir sudah berdosa. Begitu kita lahir, sudah berdosa. Dikendalikan oleh dosa. Dikendalikan oleh, saudaraku yang kasih, tabiat lama, kutuk dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, kita harus memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Jikalau kita mau menerima Roh Kudus sepenuhnya, marilah kita tinggal di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertama sekali apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Gak enak ini. Bertobat ini ya. Karena saya lihat berat kali bilang amin. Bertobatlah. Puji Tuhan. Sudah bertobat. Haleluya. Saudara yang kekasih. Pertama sekali harus bertobat. Murid-murid ketika menantikan Roh Kudus, kalau mereka tidak bertobat jadi murid Tuhan, gak bisa mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi langkah awal dalam pertobatan ini, langkah awal untuk menerima baptisan Roh Kudus ini adalah pertobatan. Dengan mengaku kepada Tuhan, akuilah. Tuhan, ini dosaku. Sudah sakit hati aku sama si Polan. Aku benci sama si Polan. Ampunilah aku Tuhan. Sudah dihinanya aku. Ampunilah aku Tuhan. Sudah dendam aku. Ampunilah Tuhan, aku sudah bohong. Ampunilah Tuhan, aku sudah kompromi kepada dosa. Ampunilah aku Tuhan.
Sudah diam-diam aku melakukan dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, pertama sekali supaya kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, akuilah dosa di hadapan Tuhan dan bertobat. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan setia dan adil. Kalau kita mengaku, Tuhan ampuni. Amin. Beratkah mengampuninya di hadapan Tuhan? Beratkah mengakuinya? Maksud saya, di hadapan Tuhan, mana lebih berat? Mengakuinya di hadapan Tuhan atau mengakuinya di hadapan pendeta? Puji Tuhan. Mana lebih berat mengakuinya? Mengakui di hadapan Tuhan atau mengakui di hadapan pendeta? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kalau di hadapan pendeta cepat ya. Malu katanya. Saudara yang kasih, ayo, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan pendeta saudara malu, kata Panenggolan. Segan, gak berani. Tapi kalau di hadapan Tuhan berani kan? Ya. Datanglah dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan. Karena Dia setia dan adil. Kalau kita mengakui, Dia gak banyak nasihat dan cerita. Kalau kita mengakui, Tuhan berkata, Dia setia dan adil mengampuni dosa kita. Amin. Haleluya. Gampang kan? Yang penting kita mengaku. Kalau kita tidak mengaku di hadapan Tuhan, maka dari tahun ke tahun tidak akan kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus memang tidak memaksa. Tidak diancamnya saudara dengan pisau. Tidak diancamnya saudara dengan kecelakaan. Enggak. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi Dia tunggu diberikan waktu. Untuk apa diberikan waktu? Untuk segera secepatnya untuk mengaku dosa. Amin. Jadi selagi kita hidup ini diberikan waktu untuk bertobat. Amin. Bukan diberikan waktu untuk tetap di dalam dosa. Untuk melakukan dosa. Bukan. Kita diberikan hidup, diberikan waktu, masih bernapas. Supaya kita, saudaraku yang kekasih, mengaku dosa tiap-tiap hari. Dan setelah kita mengaku dosa, penuhlah dengan Roh Kudus supaya bisa dipakai Tuhan untuk kehendak Tuhan. Tuhan menyambut dengan melapangkan tangannya, mari nakku, mari. Amin. Haleluya. Mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Bahasa Inggrisnya, falalini gera era. Panenggolan tahu? Gak tahu. Hanya saya dan Pak Arepa dengan Pak Cika yang tahu. Yang lainnya mungkin gak tahu. Tahu juga? Puji Tuhan. Berarti saudara sudah tambah satu bahasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, itu yang pertama. Hubungannya baptisan Roh Kudus dengan pertobatan. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan baptisan Roh Kudus dengan buah Roh Kudus? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhkan kita, saudaraku, Dia bekerja di dalam
dalam diri, buah yang keluar dan semangat untuk memberitakan Injil sehingga jiwa-jiwa yang selamat itu, itulah buah kita. Haleluya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Itulah buah yang bekerja di dalam diri kita. Sudahkah berbuah kita di dalam diri kita ini? Buah-buah roh. Buah roh. Apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus. Sudahkah bekerja 9 buah Roh Kudus ini? Itu yang bekerja di dalam. Kalau belum ada pertobatan, nggak bisa dia, saudaraku, nggak bisa. Akan menjadi orang yang munafik. Tampak dari luar. Mungkin baik kita sebagai orang Kristen. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau belum bertobat, maka 9 buah Roh Kudus ini tidak bisa bekerja di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Bilang sama temannya, milikilah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bilang sama temannya, milikilah pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya Roh Kudus mengubahkan hidup kita ke dalam. Amin. Saudara yang kekasih, tadi di atas kita sudah melihat bahwasanya pohon itu dikenal dari buahnya. Kalau buahnya asam, apakah buahnya busuk? Pohon itu dikenal dari buahnya. Apakah kita suka kepada pohon yang buahnya asam, buahnya busuk? Gak suka kita. Amin. Kalau kita makan jambu, asam, gak enak. Ini pohonnya ini gak bagus ini. Saudara yang kekasih, dari buahnya lah kamu dikenal. Dari buahnya lah kita dikenal. Dari karakter buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus, itulah kita dikenal. Amin. Jadi saudaraku, itulah manifestasi Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang bekerja ke dalam ini. Oleh karena itu saudaraku, rindukah, kepengenkah Roh Kudus itu bekerja ke dalam hidup kita? Milikilah pertobatan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sebaliknya pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ini menggambarkan kehidupan orang yang belum bertobat. Mereka mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Itulah buah dari benih yang tidak baik yang telah ditabur oleh iblis di dalam hati. Buanglah. Oleh karena itu mari kita hasilkan buah pertobatan. Amin. Haleluya. Maukah saudaraku yang kekasih kita berbuah? Berbuahlah dengan buah yang manis. Amin. Pohon itu kalau buahnya manis, saudaraku yang kekasih, orang senang. Dan pohon itu pun tidak pernah melarang orang memakan buahnya. Ada pohon mangga, kalau kita ambil, mangga golek kah namanya? Saudaraku, mangga harum manis kah namanya? Kalau kita ambil, marah dia? Gak ada, saudaraku. Oleh karena itu, dalam hidup kita, kita akan banyak memberkati orang kalau kita hidup dengan berbuah penuh dengan buah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jangan busuk buahnya. Amin. Kita dapat melihat perbandingan antara buah roh dengan buah kedagingan yang sangat bertolak belakang. Artinya buah yang baik
sangat bertolak belakang dengan buah yang tidak baik. Buah Roh Kudus kasih, mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri, dan sanggup menanggung segala sesuatu. Luar biasa buah Roh kasih ini. Amin. Haleluya. Tapi saudaraku, sebaliknya apa? Buah kedagingan, kebencian, egois, iri hati, dendam, rasa kasihan pada diri sendiri, itu adalah buah kedagingan, buah yang busuk. Apakah orang suka kebencian? Atau saudara suka kebencian? Jangan, karena itu buah yang busuk. Buah yang manis adalah buah Roh Kudus, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Egois, iri hati. Apakah itu buah yang manis? Itu buah yang busuk. Jangan miliki buah yang busuk. Iri hati, dendam. Haleluya. Buangkan saudaraku, jangan pertahankan. Buangkan. Yang kedua, buah sukacita. Buah yang manis. Kesukaan dari Tuhan yang membersihkan dan menyembuhkan roh kita dari segala luka hati, depresi, dan banyak perkara. Saudaraku, sukacita itu membersihkan, menyembuhkannya. Oleh karena itu kalau saudara luka hati, saudaraku yang kasih atau disakiti, jangan bawa perasaan saudara itu kepada luka hati dan disakiti. Belajarlah untuk bersukacita, maka sukacita itu yang menyembuhkan kita. Karena itu adalah buah Roh Kudus. Amin. Sebaliknya, kesedihan, duka cita, depresi, stres, itu buah yang busuk. Amin. Jangan hasilkan buah yang busuk. Yang ketiga, buah damai sejahtera. Merasa tenang meskipun berada dalam badai kehidupan dan tidak tergoyahkan. Adapun masalah persoalan kita, adapun pergumulan hidup kita nggak panik, kita nggak kalut, melainkan kita datang kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, tenangkan hati kita. Amin. Bersekutu, berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Itulah buah damai sejahtera, kita akan merasa tenang. Kalau kita tenang, maka akan terbuka jalan keluar bagi kita. Amin. Sebaliknya, buah yang busuk, khawatir, ketakutan, perkelahian, konflik, ketegangan. Saudaraku yang kekasih, emosi juga termasuklah itu. Ya. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, jangan sampai buah yang busuk ini ada dalam diri kita. Yang keempat, kesabaran, buah yang manis. Tidak menyerah, dapat bertanggung jawab atas segala kesukaran dan keadaan. Amin. Sabar. Tak perlu buru-buru. Bertanggung jawab. Terlambat memang. Tapi nggak buru-buru. Nggak ngebut. Amin. Bersalah memang. Akui. Lebih bagus itu. Daripada berbohong ataupun menyembunyikan. Amin. Haleluya. Kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Sebaliknya saudaraku, buah yang busuk itu tidak sabar, tergesa-gesa, cepat marah, suka menghakimi, suka mendesak kemauannya sendiri. Amin. Sementara saudaraku yang kekasih, Tuhan mengendaki kita buah kesabaran. Ya, sudah sangat sabar dia menunggu saya siap berkhotbah. Haleluya. Yang kelima, buah kemurahan.
suka memberi, berbelas kasihan, ramah. Itulah buah kemurahan. Siapa suka memberi di sini? Angkat tangan. Sikit ya. Siapa? Gak usah segan-segan. Gak dijebak-jebak, saudara. Siapa suka memberi di sini? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Yang tidak angkat tangan, tidak suka memberi. Haleluya. Diberkatilah kau, Irwan. Sabar Irwan, nanti kudoakan kau. Haleluya. Sebaliknya saudaraku, buah yang busuk, kejam, kasar, ambisius, pelit, kedekut. Itu. Pelit. Untuk dirinya pun pelit. Itu buah yang busuk. Haleluya. Haleluya. Lebih baik busuk sama dia daripada diberikan sama orang. Jangan pelit. Amin. Uang saudara pun jangan sampai busuk di brankas. Lengket-lengket lagi. Gak ada ya. Belum sebab lengket, belum sebab busuk, dah habis. Puji Tuhan. Murah hati. Kebaikan. Melakukan apa yang benar. Ia memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Itulah dia buah kebaikan. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau sudah kita lihat bajunya pun sudah nano-nano. Kuning di atas. Putih di bawah. Sepatunya hitam. Rambutnya orange. Jangan katakan, jelek kali kau. Jangan. Cantik kali kau dengan mode terbarumu ini. Haleluya. Taunya kita memang gak matching lah pakaiannya itu dengan apa yang ditampilkannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita penuh kebaikan dengan kata-kata yang positif. Haleluya. Lipstikmu itu merah kali. Belilah yang Mirabella. Keritingmu itu loh, abang, oh ya bang. Rebonding kenapa? Gak ada uangmu, nah aku kasih uang. Membangun perkataan kita, amin. Haleluya. Ya, habis waktu. Ya, dua lembar lagi. Baru, sabar. Sabar ya. Mendungnya ini gak panas. Sudah ditambah lagi kipas 2. Lewat waktu nggak apa-apa ya. Jadi nanti korban saudara banyak-banyak kasih. Karena pemusik, penyanyi juga. Pak, tambahilah Pak ke depan Pak. Kami mau tampil semua. Pak, simbal lah Pak. Udah koyak nih Pak. Jadi kalau saudara mau ngecek, cek aja nanti. Haleluya. Murah hati. Kebaikan. Udah ya. Ketujuh, kesetiaan. Kekuatan ketekunan untuk bertahan mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain. Haleluya. Kekuatan kita mungkin ada sesuatu yang kecil dalam diri kita ini. Ya, yaitu ketekunan. Itu mungkin gak kita sadari kalau kita bertekun itu adalah buah roh. Amin. Tekun saja kita baca Alkitab tiap hari. Itu merupakan kesetiaan yang diinginkan Tuhan. Amin. Bagaimana tekun membaca Facebook? Bukan gak boleh? Boleh. Tapi jangan pula lah lebih lama di Facebook daripada baca Alkitab. Bukan pula lebih lama di Facebook daripada berdoa. Haleluya. Setia kita berdoa. Setia kita baca Alkitab. Setia kita
kita beribadah hari Minggu. Setia kita datang komsel. Amin. Saudara yang kasih. Sebaliknya, ceroboh, tidak dapat dipercaya, tidak jujur, dan tidak setia. Itu merupakan buah yang busuk. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kesetiaan. Suami-suami setialah kepada istrinya. Istri-istri setialah kepada suaminya. Tidak ada poligami, tidak ada bercerai. Amin. Setialah kepada pasangan. Setialah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Jangan jual iman kita hanya demi pasangan, hanya demi pekerjaan, hanya demi apapun di dunia ini. Saudara yang kasih, jangan. Apalagi demi uang. Setialah kepada Tuhan, amin. Setialah di sidang Tuhan, amin. Kita nanti perjamuan kudus. Satu sidang, satu tubuh. Jangan tercerai-berai. Haleluya. Kelemah lembutan, rela menerima pengajaran firman, teguran dan nasihat. Saudara yang kekasih, saya mau ditegur, saya mau dinasehati. Ada beberapa orang di dalam sidang Tuhan ini menasehati saya dengar. Tapi jangan pula saudara nggak bisa dinasehati. Dinasehati marah, dinasehati ngamuk. Sama-sama lah kita saling menasehati. Setuju? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Buah yang busuk tidak mau diajar, dendam, sombong. Saudaraku, tinggi hati, ini buah yang busuk. Kemudian yang terakhir, penguasaan diri. Tidak menuruti kehendak diri sendiri dan dapat mengontrol hawa nafsu. Itulah dia menguasai diri. Sebaliknya, tidak patuh, tidak disiplin, kacau, saudaraku yang kasih, liar, rakus, ataupun bandel. Ya, mau jalannya sendiri. Sama seperti domba, kumpulan domba. Domba bersama-sama, tapi ada satu ekor menyimpang, dia menyendiri dia. Jangan seperti itu. Amin. Jatuh ke jurang nanti. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah buah Roh Kudus yang harus kita tumbuhkan. Dan ada buah yang busuk yang harus kita hindarkan. Supaya buah yang kita keluarkan itu adalah buah yang manis, bisa dinikmati oleh semua orang. Dan semua orang puas dengan buah yang kita hasilkan. Haleluya. Oleh karena itu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Amin. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku, sebab di luar aku, maksud saya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yang terakhir, 5 menit, mungkin lebihnya 1 jam. Yang terakhir, kalau tadi buah ke dalam, yang terakhir ini buahnya keluar. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saudara yang kekasih, untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam Bapa diberikannya kepadamu. Buah yang tetap, buah yang kekal, itu maksudnya. Haleluya. Buah yang keluar ini buah yang tetap. Marilah kita hasilkan. Apakah itu? Buah jiwa-jiwa. Haleluya. Mau saudaraku? Haleluya. Pergilah, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Itulah
gunanya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus? Saudaraku, terlebih pada hari Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus ini, saudaraku yang kasih, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk berbuah keluar, supaya jiwa-jiwa selamat, supaya jiwa-jiwa ke sorga. Itulah yang dimaksud buah kita tetap. Hauslah dan rindukanlah buah Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya dia berikan Roh Kudus, supaya kita yang haus akan Roh Kudus, rindu akan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Mau dibaptis Roh Kudus pada hari ini? Rindukanlah, amin. Kalau rindu kita buka hati. Kalau rindu, saudaraku, mari ucapkan mulai. Oh, saudaraku, keluarkan suara. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Bagaimana tandanya, saudaraku? Bertekunlah dalam doa. Jangan diam. Amin. Jangan diam. Jangan, nanti kalau saudara berdoa, jangan gini. Kalau aku bahasa roh nanti didengar sebelah kananku, kiriku. Apa yang kubilang nanti tahulah dia. Malu aku. Kalau aku bahasa roh, nanti diajaknya aku. Jangan. Amin. Mulailah dulu bahasa Indonesia lah. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Nanti Tuhan pimpin, saudaraku, mulut kita ini untuk terus berkata-kata, berbahasa roh. Haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh ya, ya Sunday. Tuhan akan pimpin. Haleluya. Mau mempraktekkannya hari ini? Buka mulut, amin. Keluarkan suara, haleluya. Begitulah saudaraku. Coba kalau diam saja kita, sampai Maranatha kita nggak bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kepada kita lah janji Tuhan itu. Untuk kita lah Roh Kudus itu, amin. Oleh karena itu jangan diam. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.